Terima kasih Bu Nurifa. Berikutnya kita masuk ke topik ketiga kita oleh Dr. Mayfi Isnoviana, Sarjana Hukum Magister Hukum yang akan membahas mengenai limbah medis dan praktik kedokteran. Kami persilakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Charles. Saya akan coba share screen. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan pada hari ini berterima kasih sekali bahwa saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan tentunya juga materi di dalam materi ini ada tercantum dari unek-unek teman-teman khususnya adalah para dokter umum. Judul yang saya ambil adalah limbah medis dan praktek kedokteran. Jadi langsung ke mana? Nah, latar belakangnya kenapa sih saya membuat PPT ini, yaitu karena banyaknya keluhan teman sejawat dokter praktek mandiri, khususnya dokter umum, tentang proses pengurusan SIP yang menjadi lebih lama karena ada persyaratan tambahan pembuangan limbah medis berupa MOU dengan pihak ketiga atau PT. Saya menjelaskan kembali definisi dokter itu apa sih. Dokter ini, kita sebagai dokter itu mempunyai kewajiban mengurus administrasi untuk mendapatkan surat izin praktek. Dan sebagai syarat untuk melakukan praktek kedokteran sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, praktek kedokteran sendiri adalah seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, di pasal 1 menyebutkan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien di dalam melaksanakan upaya kesehatan. Nah, untuk melaksanakan praktek kedokteran ini, maka dibutuhkan surat izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat praktek kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. Nah, kita tahu bahwa jumlah dokter di Surabaya ini menurut data DID sekitar hampir 5.000 orang, dan itu terbagi belum terpilah antara dokter umum maupun dokter spesialis. Jadi 5.000 ini dokter umum dan dokter spesialis yang tentunya setiap tahun bertambah dengan adanya kelulusan. Sedangkan data dokter umum praktek di Surabaya yang di PDUI sendiri saat ini ada sekitar 700-an. Belum semua terdata karena memang belum semua menjadi anggota PDUI. Jadi kami belum bisa mendata berapa jumlah tepatnya dokter umum yang praktek di Surabaya. Nah, kita bicara tentang limbah medis. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medik, perawatan, gigi, farmasi, penelitian, pengobatan, perawatan, yang menggunakan bahan-bahan beracun infeksius yang membahayakan. Nah, kita tahu di sini bahwa sumber limbah medis tadi juga ada pelayanan medis, kemudian ada perawatan, gigi, veterineri dari binatang percobaan, kemudian ada farmasi, ruang penelitian, pengobatan, dan serta pendidikan. Nah, limbah medis itu ada limbah medis padat dan ada limbah medis yang cair. Nah, kalau limbah medis padat, menurut Damanhuri 2009 dikategorikan ada yang infeksius, patologis, sitoksis, benda tajam, farmasi, kimia, radioaktif, logam bertekanan tinggi atau berat, dan kontainer yang bertekanan. Seperti tadi dibahas oleh dua pembicara sebelumnya. Nah, kita tahu kalau infeksius yang bagaimana, yaitu yang terkontaminasi bakteri, patogen, atau virus, yang bisa menularkan ke lingkungan atau orang lain. Contohnya adalah kultur laboratorium, limbah dari zat isolasi. Dan kita tahu mungkin sekarang ini dari COVID-19 sendiri, ini banyak sekali dari zat-zat tersebut ya. Kemudian patologis, yaitu bisa dari pembiakan, otopsi, dan lain-lain. Jadi bagian tubuh manusia atau hewan, janin, atau cairan tubuh yang lain. Kalau yang sitoksis adalah terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius. Contohnya adalah SPET, kemudian obat kadaluarsa, sisa urin, tinja, muntahan pasien yang infeksius. Kalau yang benda tajam, ini materi yang dapat menyebabkan luka iris atau luka tusuk. Jadi misalkan ada jarum suntik, skalpel bedah, dan peralatan yang lain. Kalau produk farmasi, biasanya ada obat-obatan, serum, vaksin yang kadaluarsa, atau tumpah, atau yang tidak dipakai. Kemudian yang kimia, tentunya mengandung zat kimia, yaitu bentuknya padat cair atau gas asal dari aktivitas diagnostik dan eksperimen.
Contohnya memang reagen laboratorium, film untuk ronsen, disinfektan yang kedaluarsa. Kemudian radioaktif, itu adalah radioisotop, jadi biasanya ini adalah tindakan kedua nuklir, atau cairan tidak terpakai dari radioaktif atau riset. Kalau yang logam yang bertekanan tinggi atau berat, yaitu limbah yang mengandung logam berat dalam konsentrasi tinggi, limbah kimia yang berbahaya dan toksik. Contohnya ini adalah limbah merkuri dari alat kedokteran yang bocor. Bisa jadi di sini adalah termometer, tensimeter, residu dari pemeriksaan gigi. Walaupun sekarang termometer dan tensimeter sudah tidak lagi menggunakan logam berat ya, kebanyakan sudah menggunakan elektronik. Nah, kemudian kontainer bertekanan, ini limbah dari berbagai jenis gas yang digunakan di rumah sakit, dari tabung gas atau kaleng yang mengandung residu. Nah, limbah medis ini, dari limbah medis yang dihasilkan tadi dikategorikan sebagai limbah B3. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, saya melihat di ayat 1 adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Kemudian di pasal 3, dalam setiap hal, orang yang tidak mampu mengelola sendiri limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Jadi kalau tidak mampu mengelola sendiri, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Dan pengelolaan limbah B3 ini wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini peraturan-peraturan yang ada di Permenkes nomor 9 tahun 2019 tentang klinik, yaitu izin mendirikan klinik dilengkapi dengan SPPL. Kalau untuk rawat jalan, dan untuk rawat inap, memakai UKL dan UPL. Ini ada dalam pasal 26 poin D ya. Kemudian tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang ada agregasi klinik puskesmas, klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek mandiri dokter gigi. Nah, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Ini yang saya baca memang jelas menyebutkan bahwa rumah sakit itu wajib mempunyai IPAL, sarana penampungan limbah serta pengelolaannya. Demikian juga dengan klinik. Jadi di Permenkes nomor 9 tahun 2014 itu kan ada persyaratan. Tapi yang saya cari dokter praktek mandiri ini, aturan yang merujuk ke sana ini masih saya cari belum ketemu. Jadi ada tanda tanya di sini. Nah, kalau kita melihat tadi PP nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi limbah B3 tadi disebutkan di pasal 276 dan 285 ya, yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara di sebelumnya. Nah, kalau di Surabaya sendiri ada Perwali nomor 25 tahun 2010, yaitu tentang tata laksana perizinan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan kualitas air. Dan nah, ini yang saya soroti adalah di Surabaya Single Window. Kita tahu semua di SSW ini setiap dokter yang akan praktek mandiri ataupun klinik itu mereka akan membuka SSW. Di dalam SSW di sini belum dicantumkan tentang yang namanya persyaratan MOU dari dengan pihak ketiga. Jadi persyaratannya hanya meliputi ini KTP, kemudian domisili, STR, kemudian rekomendasi organisasi, pas foto, surat pernyataan memiliki tempat, dan ini seperti yang kita ketahui bersama. Jadi di dalam SSW ini memang belum dituliskan ya. Jadi dokter praktek mandiri ini belum dituliskan harus menyertakan MOU. Nah, kalau kita tahu dalam klinik pratama atau rawat jalan di SSW memang sudah jelas disebutkan, yaitu kopi dokumen SPPL atau UKL-UPL untuk klinik rawat jalan. Jadi di sini di Surabaya Single Window jelas bahwa kalau klinik pratama atau utama rawat jalan itu sudah ada dicantumkan di sana. Nah, di SSW memang persyaratan untuk dokter praktek mandiri MOU dengan sarana kesehatan lain yang mempunyai insinerator. Tadi saya ulang lagi bahwa kalau klinik pertama memang tertulis persyaratannya di SSW. Nah, ini keluhan dari teman-teman sejawat yang sudah melengkapi persyaratan, kemudian sesuai dengan yang ada di SSW,
mendapat balasan email untuk melengkapi berkas berupa MOU dengan pihak ketiga dalam hal pembuangan limbah. Kalau dulu kita tahu bahwa kerjasama pembuangan limbah itu bisa dilakukan dengan pihak puskesmas ataupun klinik ataupun rumah sakit. Jadi kita bisa bekerja sama dengan biaya yang mungkin tidak begitu besar ya. Dan sekitar tahun 2020-an mungkin kerjasama ini dengan puskesmas dihentikan karena PP yang keluar kan tahun 2021 ya. Jadi keluhan yang disampaikan adalah biaya yang dikeluarkan lebih mahal daripada pendapatan dokter itu sendiri. Khususnya saya mengatakan ini adalah dokter umum. Karena rata-rata biaya dari PT berkisar 3 sampai 5 juta rupiah. Dan memang akhirnya banyak teman-teman yang bersama-sama menjadi 3, 5, atau 8 orang. Dan limbah ini diangkat 3 bulan sekali minimal 25 kg. Tetapi perlu saya tegaskan kembali bahwa tidak semua dokter umum dalam 3 bulan menghasilkan sampah medis sebanyak 25 kg. Nah, berarti tetap di sini 1 kilogram tetap dianggap sebagai 25 kg. Ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman sejawat dokter umum ya khususnya, bahwa ini biaya ini sangat berat, menjadi beban buat mereka. Apalagi di musim pandemi seperti ini di mana juga kita berusaha untuk melakukan praktek tapi juga tidak seperti sebelum-sebelumnya ada pandemi ya. Jadi penghasilannya mungkin sudah tidak berbeda atau turun. Nah, kami hanya bisa mengusulkan, bahwa mungkin kita bisa bekerja sama kembali dengan klinik atau puskesmas dalam pembuangan limbah, DKK ya khususnya kalau puskesmas. Kemudian regulasi yang diatur oleh pemerintah kota terkait dengan biaya pengambilan limbah. Jadi tidak dipukul rata sehingga tidak membebani teman sejawat dokter umum yang melakukan praktek mandiri. Nah, SSW untuk praktek mandiri sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai limbah. Jadi mungkin bisa dirubah lagi. Jadi di SSW dicantumkan kalau memang ini menjadi persyaratan, itu dicantumkanlah di SSW sehingga kita sudah yang pertama kali mengurus ataupun yang dulu pernah mengurus dan akan mengurus kembali itu bisa mulai menyertakan atau bisa mulai mencari-cari. Dan kerjasama dengan PT mungkin sebaiknya tidak berorangan ya, tapi dikoordinasi oleh organisasi, mungkin dengan ID atau dengan kalau misalkan kita bicara tentang dokter umum bisa dengan PDUI. Nah, seperti yang terakhir saya sampaikan bahwa memang limbah itu harus diatur untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam agar masih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Aturan memang harus ditegakkan, namun akan lebih indah bila tugas kami sebagai dokter untuk praktek tidak lagi memikirkan masalah limbah. Artinya sudah tersedia dan kita sudah ada kerjasama sehingga tidak perlu berpikir lagi, dan tentu yang pasti adalah biayanya harus terjangkau oleh kita semua. Mungkin itu dari saya, Dr. Charles. Terima kasih. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini.